Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Saya nggak peduli siapapun orangnya, saudara. Mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri. Hati-hati kalian. Jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan. Negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan. Kalau perlu menegur kepala daerah baik, gubernur, bupati, wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat. Kelompok-kelompok ini akan tetap terus ada. Mereka bukan ustadz, mereka insinyur, mereka dokter spesialis, mereka orang-orang kaya konglomerat, tapi jiwa mereka jiwa ustadz. Casingnya tidak ustadz, celana jeans, bajunya jaket kulit, tapi signalnya ustadz. Ada pula bajunya koko, isinya hantu. Kabar Harian mengabarkan. Ustadz Abdul Somad menyatakan, apa dosa Habib Rizik kok sampai sebegitunya dibenci? Peristiwa yang menimpa para pendukung Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab menjadi perhatian Ustadz Abdul Somad. Dia menyebutkan bahwa orang yang menyambut Habib Rizik kalau masih dalam ikatan dinas dihukum. Dalam beberapa hal ini, publik disodorkan dengan hukuman yang menimpa prajurit TNI yang dikenakan sanksi hanya karena menyambut Habib Rizik. Begitu pula dua petinggi Polri dicopot jabatannya karena dinilai membiarkan Habib Rizik melakukan dakwah hingga menimbulkan kerumunan massa. Begitu juga orang yang mengupdate status, menulis nama Habib Rizik, maka Instagramnya akan diblokir. Kini orang menjadi takut menjenguk Habib Rizik, kecuali orang-orang yang rasa takutnya sudah dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat Ustadz Abdul Somad heran, apa salah dan dosa Habib Rizik sehingga diperlakukan seperti itu? Habib Rizik tidak pernah merugikan negara. Berapa sumber daya alam, minyak, batubara, nikel, uranium yang pernah dijualnya di luar negeri? Berapa perusahaan BUMN yang pernah dijual aset-asetnya? Ada yang pernah dijual? Demikian seru Ustadz Abdul Somad. Menurut Ustadz Abdul Somad, apa yang dilakukan Habib Rizik hanya mengajak anak muda pecandu narkoba menjadi bertaubat kepada Allah. Habib Rizik hanya membangkitkan semangat anak muda yang selama ini berzina menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Habib Rizik hanya mengajak orang-orang yang memakai pakaian hitam berubah menjadi pakaian putih, berusaha memutihkan catatan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Rizik hanya menyadarkan umatnya supaya sadar bahwa politik itu penting, maka angkatlah pemimpin yang adil dan amanah. Dia hanya mengajak umatnya supaya jangan memilih pemimpin kafir. Lantas, salahkah perbuatannya? Tidak. Beliau tinggal di negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, siapapun berhak untuk mengajak, menyuarakan kebenaran. Beliau tidak melawan pemerintah, yang dilawan itu adalah ketidakadilan. Demikian kata Ustadz Abdul Somad. Kodam Jaya bilang tak terencana datang tengah malam, mampir untuk lihat kondisi kesehatan HRS. Kepala Penerangan Kodam Jaya, Letkol ARH Herwin Budi Saputra, menjelaskan pihaknya bersama polisi memang tak berencana mengunjungi kediaman pimpinan Front Pembela Islam alias FPI Rizik Syihab mendekati tengah malam. Menurut Herwin, kunjungan yang tujuannya meminta Rizik melakukan tes swab itu merupakan inisiatif dari anggota Babinsa TNI dan Babin Kamtibmas Polri. Namun Herwin memastikan aparat keamanan yang melakukan kunjungan ke kediaman Rizik menjelang tengah malam itu memang sedang melakukan patroli kesehatan. Selain TNI dan polisi, ia memastikan pihak Pemprov DKI juga ikut terlibat dalam patroli tersebut. Pada Sabtu malam kemarin, beberapa orang berpakaian polisi dan TNI mendatangi rumah Rizik Syihab di Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka datang untuk meminta Rizik dan warga lainnya segera melakukan tes swab. Namun, aparat keamanan gagal menemui Rizik dan hanya bertemu dengan warga setempat yang dipanggil Ustadz Yono. Petugas kemudian menyampaikan tujuannya dan meminta agar disampaikan kepada Rizik Syihab. Selanjutnya, Ustadz Yono akan menyampaikan melalui Sekretariat DPP FPI.
Demikian kata Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Singgi Hermawan. Sementara itu, Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar menjelaskan pihaknya menolak permohonan aparat untuk melakukan tes swab. Selain karena merasa sehat dan baik-baik saja, penolakan karena pelaksanaan tes dilakukan di waktu yang tak masuk akal, yakni tengah malam. Sejak kepulangannya dari Arab Saudi pada Selasa 10 November lalu, Imam Besar FPI Rizik Syihab memang mengadakan hajatan besar dan menghadiri acara yang diikuti ribuan orang. Usai mengikuti banyak agenda selama sepekan penuh, berhembus kabar bahwa Rizik Syihab jatuh sakit. Namun DPP FPI membantah isu tersebut dan mengatakan pimpinan mereka dalam keadaan baik-baik saja. Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam atau FPI Aziz Yanuar menjelaskan tujuan kedatangan polisi dan TNI menjelang tengah malam ke rumah Rizik Syihab di Petamburan 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk meminta warga melakukan tes swab. Aparat keamanan yang datang tersebut adalah Babinsa TNI dan Babin Kaptibmas Polri. Menurut Aziz, ini adalah pemaksaan dan ngawur tengah malam memaksa swab masyarakat. Aziz menerangkan FPI menolak melakukan tes tersebut. Selain karena merasa sehat dan baik-baik saja, pelaksanaan tes dilakukan di waktu yang tidak masuk akal. Mengenai dugaan Babinsa dan Babin Kamtibmas mencari anggota FPI yang melakukan pemukulan terhadap anggota TNI saat penertiban spanduk, Aziz membantahnya. Sabtu malam, sekitar 6 orang aparat keamanan dari kepolisian dan TNI terlihat mendatangi rumah pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab di Jalan Petamburan 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka datang menggunakan sepeda motor. Usai memarkirkan kendaraan di depan gang, mereka langsung menuju rumah Rizik Syihab. Dari pantauan Tempo di lokasi, kedatangan mereka disambut para pemuda yang telah berjaga di depan gang Poksi, gang rumah Rizik Syihab. Sementara itu, Kanit Patroli Polsek Tanah Abang, Kompol Margiono, membenarkan bahwa tujuan polisi bersama TNI datang untuk meminta Rizik Syihab melakukan tes swab. Namun permintaan itu ditolak dan aparat keamanan tak bisa menemui Rizik secara langsung. Alasan polisi meminta Rizik untuk segera melakukan tes karena ia baru saja bertemu orang banyak dan dikabarkan sedang sakit. Menurut Ustadz Abdul Somad, apa yang dilakukan Habib Rizik hanya mengajak anak muda pecandu narkoba menjadi bertaubat kepada Allah. Habib Rizik hanya membangkitkan semangat anak muda yang selama ini berzina menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Habib Rizik hanya mengajak orang-orang yang memakai pakaian hitam berubah menjadi pakaian putih, berusaha memutihkan catatan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Rizik hanya menyadarkan umatnya supaya sadar bahwa politik itu penting, maka angkatlah pemimpin yang adil dan amanah. Dia hanya mengajak umatnya supaya jangan memilih pemimpin kafir. Lantas, salahkah perbuatannya? Tidak. Beliau tinggal di negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, siapapun berhak untuk mengajak, menyuarakan kebenaran. Beliau tidak melawan pemerintah, yang dilawan itu adalah ketidakadilan. Demikian kata Ustadz Abdul Somad. Selanjutnya, Ustadz Yono akan menyampaikan melalui Sekretariat DPP FPI. Demikian kata Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Singgi Hermawan. Sementara itu, Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar menjelaskan pihaknya menolak permohonan aparat untuk melakukan tes swab. Selain karena merasa sehat dan baik-baik saja, penolakan karena pelaksanaan tes dilakukan di waktu yang tak masuk akal, yakni tengah malam. Peristiwa yang menimpa para pendukung Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab menjadi perhatian Ustadz Abdul Somad. Dia menyebutkan bahwa orang yang menyambut Habib Rizik kalau masih dalam ikatan dinas dihukum. Dalam beberapa hal ini, publik disodorkan dengan hukuman yang menimpa prajurit TNI yang dikenakan sanksi hanya karena menyambut Habib Rizik. Begitu pula 2 petinggi Polri dicopot jabatannya karena dinilai membiarkan Habib Rizik melakukan dakwah hingga menimbulkan kerumunan massa. Begitu juga orang yang mengupdate status, menulis nama Habib Rizik, maka Instagramnya akan diblokir.